Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Sherly Abelia Ananda dengan NPM 2213031026. Pada video kali ini akan membahas mengenai materi atmosfer dan hidrosfer. Berikut materinya. Atmosfer adalah lapisan udara yang mengelilingi bumi terdiri dari 78% nitrogen dan 21% oksigen. Atmosfer memiliki beberapa lapisan. Yang pertama troposfer, yang kedua stratosfer, yang ketiga mesosfer, yang keempat termosfer, dan yang kelima eksosfer. Yang pertama, lapisan troposfer merupakan lapisan yang paling dekat dengan permukaan bumi. Ketinggian lapisan ini antara 0 sampai 18 km di atas permukaan laut. Sebagian besar aktivitas makhluk hidup di bumi termasuk manusia yang sedang berjalan, belajar, bermain, dan lainnya berada pada lapisan ini. Pada lapisan ini juga terjadi proses pembentukan gejala cuaca seperti awan, hujan, dan angin. Lapisan yang kedua, stratosfer. Stratosfer adalah lapisan udara yang menunjukkan perubahan temperatur. Pada lapisan ini juga terdapat lapisan ozon yang berfungsi untuk menyerap atau mengurangi radiasi sinar ultraviolet. Yang ketiga, mesosfer. Lapisan ini berfungsi sebagai pelindung bumi dari benda-benda luar angkasa. Saat kamu melihat fenomena meteor, seolah-olah meteor tersebut melintas di bumi dan menghilang. Namun yang terjadi sebenarnya adalah meteor sedang menuju ke bumi, akan tetapi meteor itu sudah terbakar habis di atmosfer. Yang keempat, termosfer yang memiliki ketinggian 85-500 km di atas permukaan laut. Dinamakan termosfer karena suhunya sangat panas. Pada termosfer terdapat lapisan yang memiliki partikel ion yang disebut ionosfer. Pada lapisan ionosfer terjadi proses ionisasi yang menyebabkan berkumpulnya proton dan elektron. Pada lapisan ini juga terdapat fenomena sinar kutub atau aurora. Lapisan yang terakhir adalah eksosfer yang merupakan batas atmosfer bumi dan luar angkasa. Kandungan utama dari eksosfer adalah gas hidrogen. Lapisan ini juga merupakan jalur edar dari satelit-satelit buatan manusia dan juga pesawat luar angkasa. Yang selanjutnya adalah gejala optik di atmosfer, antara lain yang pertama pelangi, yang kedua halo, yang ketiga sandikala, yang keempat fatamorgana, dan yang terakhir aurora. Yang selanjutnya, manfaat penyelidikan atmosfer antara lain yang pertama melakukan perkiraan cuaca, yang kedua menyelidiki kemungkinan hujan buatan, dan yang ketiga mengetahui penyebab gangguan radio dan televisi di udara serta cara memperbaikinya. Yang selanjutnya adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang menyelimuti bumi. Perhatikan bentuk bumi berikut ini. Dari sini kita menemukan bahwa hampir 70% dari bagian bumi ini berwarna biru. Warna biru tersebut adalah perairan yang ada di bumi. Air sangat penting untuk kehidupan. Hampir setiap elemen yang ada di bumi memerlukan air untuk kelangsungan hidupnya, seperti tanaman yang membutuhkan air untuk proses berfotosintesis. Sedangkan manusia membutuhkan air untuk metabolisme tubuh dan kebutuhan hidupnya.
Air di bumi memiliki sebuah siklus yang dinamakan siklus hidrologi atau siklus air. Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 jenis siklus air, yaitu siklus pendek, sedang, dan panjang. Siklus pendek terjadi ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan, kemudian terjadilah hujan dan kembali lagi ke laut. Siklus sedang yaitu ketika air laut menguap, kemudian terjadi kondensasi atau pengembunan, uap air membentuk awan dan terbawa angin ke daratan, kemudian hujan jatuh di daratan, dan air tersebut kembali menuju ke laut. Yang ketiga, siklus panjang, yaitu ketika air laut menguap, terjadi kondensasi atau pengembunan, kemudian uap air membentuk awan, dan terbawa angin ke daratan, hingga ke pegunungan tinggi, dan jatuh sebagai salju, kemudian terbentuklah gletser, kemudian air mengalir melalui sungai, dan kembali lagi menuju ke lautan. Selanjutnya, unsur-unsur utama yang terjadi dalam proses siklus hidrologi yaitu evaporasi, sublimasi, transportasi, kondensasi, evapotranspirasi, adveksi, presipitasi, aliran permukaan, infiltrasi. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.